Fabio Quartararo bingung memilih musuh utama. Pembalap monster energi Yamaha, Fabio Quartararo, melihat kompetisi perebutan gelar MotoGP 2021 akan berjalan sengit. Fabio Quartararo bakal merasakan beban sebagai pembalap tim pabrikan untuk pertama kali dalam balapan karirnya. El Diablo akan memperkuat tim monster energi Yamaha bersama Maverick Vinales pada MotoGP 2021. Yamaha menaruh harapan besar kepada Fabio Quartararo menyusul performa impresif pada musim debutnya di MotoGP 2019. Banyak kejutan muncul selama musim lalu. Sebagai contoh, KTM berhasil rutin bersaing di depan setelah biasanya hanya menjadi penggembira dalam balapan. Sama seperti halnya sosok pemenang gelar juara pun tidak terduga. Joan Mir menjadi juara MotoGP 2020 dengan bermodalkan konsistensi finish di posisi 3 besar. Oleh sebab itu, Quartararo menilai semua pembalap memiliki peluang yang sama untuk menjadi juara pada MotoGP 2021. Quartararo tidak bisa menunjuk satu nama ketika ditanya musuh terbesar dalam perburuan gelar pada musim depan. Quartararo juga berbicara soal hubungannya dengan Maverick Vinales sebagai rekan satu tim di Monster Energi Yamaha pada MotoGP 2021 mendatang. Pembalap berusia 21 tahun itu berharap dia dan Maverick Vinales bisa menciptakan kembali duel maut Yamaha seperti era Lorenzo dan Valentino Rossi. Alex Marquez ingin perbaiki hasil kualifikasi. Jelang bergulirnya MotoGP 2021, pembalap LCR Honda, Alex Marquez, merasa harus memperbaiki performanya pada babak kualifikasi. Hal itu dirasa perlu oleh Alex Marquez demi memiliki kesempatan yang lebih baik dalam bertarung bersama tim satelit Honda tersebut. Setelah tahun lalu berstatus sebagai rider tim pabrikan Repsol Honda, adik juara Marc Marquez itu tahun ini akan membela tim satelit LCR Honda bersama pembalap Jepang Takaki Nakagami. Debut Marquez sebagai rookie dan juara dunia Moto2 kurang berjalan mulus karena sang pembalap gagal menjinakkan motor Honda RC213V yang merupakan salah satu motor paling kompetitif di grid. Namun, pada paruh kedua musim yang terganjal pandemi COVID-19, Marquez membuktikan diri mampu beradaptasi baik dengan tunggangannya dan meraih 2 finish podium. Satu hal yang menjadi pembelajaran Marquez dari tahun lalu adalah dia tak cukup cepat pada babak kualifikasi. Posisi terbaik yang dia raih dalam kualifikasi adalah ke-10 di Grand Prix Teruel. Sedangkan Takaki Nakagami tercatat 4 kali start dari baris terdepan, termasuk sekali pole position. Aib Rossi selama di Ducati dibongkar muridnya sendiri. Pembalap MotoGP asal Italia, Francesco Bagnaia, secara terbuka kembali mengungkit kegagalan sang senior Valentino Rossi selama memperkuat tim pabrikan Ducati. Valentino Rossi pernah berada dalam situasi sulit karena membela tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2011 dan 2012. Selama 2 musim tersebut, Rossi bak kehilangan aura juara seperti saat membela untuk tim Yamaha. Jangankan memenangi balapan, sekedar finish di podium saja Rossi sangat sulit. Rossi dan Ducati tak ubahnya pernikahan yang gagal karena rider berjuluk The Doctor itu tak mampu membukukan satu kemenangan pun. Ducati kemudian menyongsong era baru di bawah Andrea Dovizioso. Dalam 3 musim beruntun, 2017 sampai 2019, Dovizioso mampu menunjukkan kelayakan Ducati sebagai peraih gelar juara dunia dengan menjadi runner-up. Setelah Dovizioso berpisah dengan Ducati, tim pabrikan asal Italia menyematkan harapan ke pundak Miller dan Bagnaia. Sebagai salah satu rider Ducati, Bagnaia kini tak segan membongkar aib kegagalan mentornya sendiri saat membela Ducati. Di mata Bagnaia, Valentino Rossi gagal bersinar di Ducati karena pada saat itu tak ada satupun rider yang bisa menaklukkan motor Desmosedici. Perlahan-lahan, Ducati mengecap kemajuan karena pengembangan yang intens dilakukan pada era Andrea Dovizioso. Lebih lanjut lagi, Bagnaia optimis Desmosedici GP21 adalah motor yang lebih kompetitif
dan bisa membawanya meraih hasil maksimal pada 2021. Bos besar Honda akui kalah telak di MotoGP 2020. MotoGP 2020 adalah musim terburuk tim Honda pada era kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor menggunakan motor 4 tak. Penyebabnya adalah cedera Marc Marquez. Akibatnya, tidak ada pembalap Honda meraih kemenangan pada MotoGP 2020. Muka pabrikan asal Jepang ini masih diselamatkan oleh rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda yang notabene adiknya sendiri Alex Marquez. Alex Marquez sukses finish kedua sebanyak 2 kali pada MotoGP Prancis dan Aragon. Namun tetap saja MotoGP 2020 sangat kelam untuk pabrikan sekaliber Honda. Hal tersebut diakui oleh General Manager HRC Tetsuhiro Kuwata. Menurutnya, Honda sudah kalah telak pada MotoGP musim lalu. Terlepas dari faktor cedera Marc Marquez, pembalap Honda lain juga disulitkan dengan faktor ban produksi Michelin. Alex Marquez dan kawan-kawan gagal memaksimalkan potensi ban belakang yang mengalami revisi jelang MotoGP 2020. HRC sendiri merombak komposisi pembalap untuk MotoGP 2021. Mereka merekrut Pol Espargaro dari KTM sebagai pendamping Marc Marquez di Repsol Honda. Harapannya ketika Marc Marquez sampai sekarang belum jelas kapan akan kembali setelah cedera panjang, Pol Espargaro bisa jadi tumpuan tim. Naasnya, kedatangan Pol Espargaro mengorbankan Alex Marquez yang harus lengser ke tim satelit LCR Honda. Tanpa Valentino Rossi, MotoGP kehilangan auranya. Valentino Rossi berulang tahun ke-42 pada 16 Februari lalu. Jumlah umur Valentino Rossi menunjukkan bahwa waktu pensiun semakin mendekati legenda hidup MotoGP itu. Ayah Valentino Rossi, Graziano Rossi, menilai MotoGP akan berubah saat sang anak pensiun. Menurut Graziano, popularitas MotoGP akan menurun karena kehilangan ikon pembalap motor seperti Valentino Rossi. Valentino Rossi pensiun bukan hanya karena umur, melainkan performanya yang semakin menurun juga. Pembalap berpaspor Italia itu tidak mampu berbicara banyak pada kejuaraan dalam beberapa musim terakhir. Rossi bahkan mencatatkan hasil terburuk sepanjang karirnya pada musim lalu. Rossi finish di posisi ke-15 klasemen akhir karena hanya bisa mengoleksi 66 poin. Graziano tahu The Doctor akan pensiun suatu saat nanti. Akan tetapi, Graziano memahami bahwa saat itu terjadi, maka MotoGP akan kehilangan besar peminatnya. Sementara itu, Graziano optimis dengan kiprah Valentino Rossi bersama tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.